Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Duyufur Rahman, para tamu Allah Musalla Al-Ikhlas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, anugerahkan seperti pahamnya para nabi, wa hifzal mursalin, hafalnya para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilhamnya para malaikat. Ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, semoga kita dipanggil ke sana. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman di dalam surat Ad-Din pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, aku kembalikan manusia dalam serendah-rendahnya derajat. Semoga kita termasuk illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan, beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang tak terputus. Fisiknya secara kasat mata mati, tapi pahalanya itu masih mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka mengapa dia masih mendustakan dengan hari pembalasan. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ada beberapa kalimat yang perlu dicermati. Di dalam doa sujud itu ada doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Ya Allah, aku sujud kepadamu. Ya. Bu melek motone, melek atine, nggih. Nah, aku sujud kepadamu, aku iman kepadamu, aku menyerah kepadamu, dan engkau adalah Tuhanku. Aku sujudkan wajahku kepada lilladzi dzat khalaqahu, yang telah menciptakan, wa sawwarahu, dan yang telah membentuk atau menggambar. Fa ahsana suwarahu, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Di sini tadi apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyambung enggak ini?
Laqad khalaqnal insana fi ahsani fa ahsana suwarahu. Ini kira-kira melebihi glowing? Mbok mak rungokno. Ini kira-kira melebihi glowing? Melebihi perawatan kecantikan? Kembali siapa yang menciptakan, siapa yang menjadikan sinar, siapa yang menjadikan aura karismatik, itu kan Allah semua. Tapi kenapa ibu-ibu lebih percaya kepada dokter, terapis, ya, alternatif, kok tidak percaya kepada sujud yang luar biasa, sujud yang dalam, wudhu yang luar biasa, yang saya sebut produk Allah dan Rasul, lebih meyakinkan. Tapi kita ini fama yukadzibuka ba'du biddin, atau mungkin nyambung kepada alam tara kaifa fa'ala rabbuka, astagfirullah, alam tara ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Perhatikan, jadi kita ini diakui dan tidak pendusta agama. Maksudnya itu kepada ajaran Allah dan Rasul nggak yakin, lebih yakin kepada Bu. Biasa, pendusta kumpul pendusta, tidak sadar kalau dia itu pendusta. Pendusta agama itu adalah menghardik anak yatim, ya. Menghardik anak yatim, kemudian tidak memberikan makan orang miskin, kemudian sholatnya itu lalai, kemudian riya, alladzina hum yura'un, kemudian yang kelima adalah tidak mau memberi barang yang bermanfaat. Ini para pendusta. Ya, ciri-ciri pendusta itu seperti itu. Kita ini sering sholat, kita ini sering ngaji, membaca Al-Quran, tapi pendustanya kenapa tidak terkikis sedikit demi sedikit? Ya, pendustanya. Supaya kita tidak dijadikan pendusta, maka tolong sujudnya itu yang dalam. Wa syaqqa sam'ahu, yang membuka pendengaran, wa basarahu, dan mata. Tabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Tadi ketika sholat tahajud sudah kami sampaikan, ambillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim di dalam sujud atau sholat. Jangan sampai kalah ke klaris. Kalau di itu Ustaz Ivan di Pondok Wage itu ada klaris itu. Apa namanya itu? Kecantikan itu loh. Salon dan lain sebagainya. Jenengan dengan sholat, terutama sujud, dengan ke salon, itu lama mana? Lama ke salon. Ke salon itu bayar enggak? Bayar. Sholat gratis. Apa karena gratisan itu jadi kita enggak yakin? Ya. Seharusnya lebih lama ke Podo S itu apa ya? Salon, sholat. Tapi sampean tersesat S-nya itu. Dan seharusnya glowingnya, cerahnya, aura kecantikan itu lebih before after sholat daripada before after salon. Cerahnya itu loh, gembiranya itu seharusnya lebih cerah, lebih percaya setelah sholat daripada setelah di salon. Salon itu Big Son salon itu. Kenapa? Karena sujud kita, lihat, sujud kita itu tidak pernah terawat dan tidak pernah perawatan. Tapi muka jenengan perawatan.
Dan andai kata penampilannya itu nggak bagus saja, betul-betul dirawat. Ibu-ibu saya tanya, jenengan pernah nggak merawat sujud? Dengar. Suami terawat dan tidak itu beda nggak? Saya ini habis umroh nggak terawat karena jauh daripada istri. Maaf, kucing terawat dan tidak, kucing liar sama kucing peliharaan beda nggak? Beda. Anak yatim yang bukan yatim beda. Beda. Istri yang terawat dan tidak, sing banter ngomong. Beda nggak? Ya jelas beda loh. Sujud yang perawatan betul-betul dirawat, ngerti ya? Dirawat dengan doa-doa ini, digosok. Seperti apa sih jenengan perawatan kecantikan itu kan? Ya digosok. Sebelum make up biasanya ada apa itu namanya? Apa namanya? Apa air apa namanya itu? Iya. Betul enggak? Kenapa kita ketika wudhu kok tidak perawatan sama sekali? Kenapa? Karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin fama yukadzibu biddin. Ya Allah, jadi kita ini diakui dan tidak, maaf, pendusta sujud. Ketoke sujud tapi gak sujud. Sujud itu kan pada hakikatnya aslam tuh, nyerah total. Sujud itu pada hakikatnya nyerah total di hadapan Allah, dan sujud itu harus dengan iman, bukan dengan eman. Ibu-ibu barusan merias diri, kemudian mau datang ke pesta. Maaf, buang angin. Kira-kira wudhu iman apa eman? Sudah. Jadi iman kita itu baru taraf eman, belum iman. Dan diakui dan tidak bahwa sujud kita itu baru eman. Eman rek sujudku kesuwen. Baru itu. Ya. Padahal ketika sujud wajah kita itu wajhililladzi, nyambung kepada iftitah. Ini wajah tuh wajah, wajah kita ketemu dengan wajahnya. Ini yang disebut nur ala nur. Lihat saya ini kalau ketakutan hantu begini, terus tak kewenang koncoku, berarti aura hantu ketemu. Wes paham? Paham? Berarti aura sujud kita itu kita bawa ke orang-orang. Senyum, simahum fi wujuhim. Makanya wajahnya kayak hantu semua. Karena sujudnya ketemu hantu. Ketemu hantu. Enggak ketemu lilladzi. Sampun paham? Wajah ketakutan itu lebih khusyuk daripada wajah sholat kita. Aku mau wedi, aku mau, saking khusyuknya terbawa itu. Tapi kenapa khusyuk kita nggak terbawa? Kenapa sujud kita nggak terbawa? Tapi lebih khusyuk menakutkannya daripada menyenangkannya. Rungono temenan ini. Ya, ini kira-kira jamaahnya wajah ketakutan semua. Iya, wong turu kabeh. Berarti kalau turu itu wajah siapa? Nur ala nur apa setan? Ngono jajang, antu waduh ngantuk ya. Ya Allah, ini keterangan bagus loh ya. Keterangan bagus loh ya. Sujud itu nempel wajah tu wajia lilladzi. Makanya para ulama sepakat bahwa orang yang sholat tahajud itu wajahnya menyenangkan. Karena selalu nempel sajadah wajhi lilladzi, ketemu fa ahsana suwaruhu, ketemu tabarakallah ahsanul. Kalau begitu sujud itu di salon siapa? Suruh ngono temenan. Pak Soleh tak salon nanti. Sujud itu di salon Allah langsung. Wudhu itu di salon Allah langsung. Kalau ke salon biasanya apa? Terapis atau dokter ya? Iya, betul enggak?
Masya Allah, sekarang Miss Universe rame gara-gara body checking. Ngikuti jenengan? Gak ngikuti, wong sampean bukan putri Indonesia. Rame gara-gara body checking itu loh. Kenapa tidak body checking kepada Allah dan Rasulullah? Betul nggak? Body checking itu, kalau dalam istilah dokter, general check up. Ngerti maksudnya nggih? Jadi sholat itu general check up. Kita itu diperiksa Allah zahir dan batin. Seharusnya setelah sholat itu sehat zahir dan batin. Tapi karena sholat kita itu belum sakti, belum hebat, belum segala-galanya, maka kita masih ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Diakui dan tidak, kita itu masih yakin produk dokter, masih yakin kepada obat medis, betul ya? Belum yakin kepada obat sholat, obat Quran, obat dzikir. Kenapa? Karena fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita disindir loh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu kalau diartikan secara simpel, apa sih sehingga awakmu gak percaya ambil aku jari Gusti Allah itu? Bukankah Allah itu alaihissallahu biahkamil? Sekarang putri Indonesia yang terpilih rame. Kenapa? Karena hakimnya kena al-sogo'u. Wong tingkatan MTQ saja itu sogok menjogok. Padahal musabaqah tilawatil, jangan-jangan nanti musabaqah sholat khusyuk sogok-sogokan juga. Haji aja juga ya. Haji juga sogok-sogok. Kan disindir alaihissallahu fi ahkamil. Jarene Gusti Allah, iya ya menungso iku gek mangan. Kalau lihat kertas merah motone bang, wedok ayu motone abang apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau begitu nggak mungkin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau hakimnya manusia, oke, kena sogok ini akhirnya apa? Nanti dunia akan bicara. Khairoy yaro, syarroy yaro. Tapi kalau hakimnya itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, dia soleh beneran. Putri Indonesia beneran. Bukan nih putri Palem. Ya Allah ya Karim, ada apa kita masih ragu dengan sholat itu? Ada apa? Berarti hati kita itu masih berpenyakit. Nyambung, kalau sujud kita itu seperti ini, siap. Kalau sujud kita itu seperti ini, maka cahaya sujud kita ini masuk kepada Al-Fatah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini yang populer. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya Allah. Jadi ketika sujud itu harus minta ajari sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya Allah, ajari sujudnya para nabi itu seperti apa, tolong bimbing. Kalau dibimbing nanti ma'ahu. Apa ma'ahu itu? Bersama. Berarti cahaya ketemu cahaya, aura ketemu aura. Yang itu bukan kita yang ketemu, tapi dipertemukan Allah dengan alaihissallahu. Ini yang bercahaya masuk, yang bercahaya masuk karena hakimnya Allah. Kalau hakimnya masuk, ini Miss Universe dari Palem, ternyata dipilih ternyata sing elek. Karena manusia itu kan sudut pandangnya kalau sudah kena uang sudah buta. Kalau sudah kena wanita cantik, laki-laki tampan, buta. Kalau sudah senang dan benci, sudah buta.
Kalau senang semuanya serba baik, kalau benci semuanya serba, itu manusia. Tapi kalau Allah kan enggak, hakim yang betul-betul alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini sujudnya betul-betul sujud karena hakimnya Allah ya betul. Tapi ini yang sujud-sujudan, ya benar sujud-sujudan. Jadi yang mengklasifikasikan wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, itu yang memasukkan itu Allah, kategori. Paham dari sini nggih? Kategori ini. Makanya kita ini al-fakir sujud, kepingin disujudkan, kepingin dibimbing sujud seperti orang-orang yang terbimbing. Itu namanya sujudnya amanu dan wa aslamtu. Sujudnya itu dengan iman. Lihat saya, sujudnya itu mohon bimbingan, tunduk dan patuh. Kalau sujudnya itu dengan bimbingan, otomatis nurnya Allah nyiprat, membias, nur ala nur. Kapan itu? Terutama ketika salat tahajud. Tadi Ustadz Irfan membaca surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara malam itu ada sholat nafilah, yaitu sholat sunnah, namanya tahajud. Di dalam sholat tahajud itu ruh kita akan diangkat oleh Allah maqamam mahmuda, pada makom yang terpuji. Diangkat maqamam. Ini boleh nggak diartikan dengan mi'raj? Saya tanya, ini mengangkat sendiri apa diangkat? Diangkat. Kalau mengangkat sendiri nggak bisa, tapi kalau diangkat itu bisa. Subhanalladzi asra bi abdi, berjalan apa diperjalankan? Kalau begitu khusuk sendiri apa dihusukkan? Semuanya menggunakan diikhlaskan, disabarkan. Berarti Allah itu terlibat. Ya Allah sujudkan, gitu. Wasjud waqtarib, ya Allah sujudkan, seperti sujudnya para nabi, seperti sujudnya para sahabat. Itu kalau dalam bimbingannya berarti walladzina ma'ahu. Ma'a bersama. Ma'a itu bersama, warka'u ma'ar rogi'in. Nah, biasanya kita sujud bersama siapa? Setan. Wong kecepatan kok, ma'as syaiton. Wong ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah. Ketika ada kesabaran, innallaha ma'as sabirin. Tapi kalau kebalik, ketika ada ketergesa-gesahan, ma'as sing banter. Setan kan iso jawab. Ayo, kita mau berubah enggak? Ya muqallibal qulub. Ya Allah, tolong rubah. Yang biasanya sujudku tergesa-gesa berarti bersama setan, tolong pindahkan ya Allah. Syaratnya jenengan harus ingin pindah. Syaratnya jenengan harus ngaku bahwa sujudku selama ini masih dalam bimbingan setan. Harus ngaku. Ojo murang-muring ambek ustaz, lha apa sampean pelil murang-muring? Apa setane terusi ngono ta? Gak enak. Ayo terang-terang. Ikut Quran, hadis, apa ikut friendship jenengan? Gak enak ya, friendship jenengan. Jenengan kan sudah lama friend dengan apa? Setan. Sudah zona aman gitu. Ini setan ini murang-murang. Awasan sukanannya. Awasan. Nangina wong ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Weh, selimut mata nih, selimut. Ya Allah, ya Karim, indah Al-Quran itu. Wahai orang yang berselimut, berselimut bersama setan, berselimut dalam kelalaian. Ayo, bangun, 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 bangun. Kadang ini ngaji tapi nggak ngaji ya. Kadang ini melek tapi gak melek hati ini, beluak lah ini nanti. Abe Gusti Allah jalur tapuk gini, kinang tangi kok. Ngerti maksudnya nggih? Ngerti ini, ya Allah, ya Allah.
Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat itu. Saya sudah sholat. Ulangi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini tingkatan sahabat. Masih bersama Rasul. Disuruh ngulangi sholat 3 kali. Kita itu sahabat palem. Bukan sahabat Rasul. Semakin jauh dengan Rasul, semakin sholat-sholatan, sujud-sujudan. Tidak sesuai dengan solu kama ra'aitumuni usolli. Saya ini sudah sholat Ustadz, kok masih gini-ginian, masih gini kan gitu kan? Saya ini sudah sujud, saya sudah wirid, saya sudah amalan, kok masih gini-gini aja? Iya, belum standar sesuai dengan Quran dan hadis. Iya, sholat tapi masih ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya punya contoh, ini kan badan sholat, tapi pikirannya kemana-mana, itu sudah yukadzibu, sudah berpaling, sudah tidak percaya. Kalau kita tahu, siapkan Nasruddin, bahwa sholat itu alaihissallahu biahkamil hakimin, bahwa sholat itu tidak ada hamba itu setelah sholat kecuali dinilai 1/2, 1/3, 1/4, yang paling sedikit itu 1/10. Kalau Allah sudah menilai seperti ini, bukankah alaihissallahu biahkamil? Kalau begitu orang sadar sholatnya ada takut dan medinya enggak? Iya. Iya, betul ya? Karena nanti nyambung kepada alladzi yaraka hina taqum. Tolong hati-hati nggih, jenengan harus cerdas. Karena saya menggunakan ayat dengan ayat. Ayat dijelaskan dengan ayat. Kadang ayat itu dijelaskan dengan hadis. Ini namanya subhanallah, luar biasa. Paham nggih? Bahwa kalau kita sadar, betul-betul sadar. Nah, masuk ini. Bahwa sholat itu dinilai. Jenengan ikut Miss Universe, itu jalannya dinilai enggak? Dinilai. Itu jalannya hati-hati enggak? Fashion show itu loh. Itu saking hati-hatinya sampai lugur, Pak. Saking hati-hatinya. Jenengan pernah enggak gerak jalan itu saking hati-hatinya? Itu sampai gini, Pak. Tok ini, Pak. Ayo, pernah? Saking hati-hatinya. Wong pada melaku gak mikir enak Saking hati-hatinya itu. Saya bilang ketika maksudnya ketika Probolinggo itu latihan gerak jalan, itu mantap semua, prok. Padahal juri ini nak warkop ini, Pak. Ngerti maksudnya itu? Karena sudah didoktrin sama pelatihnya, hati-hati, biasanya juri ini ikut sembunyi. Saking hati-hatinya itu, prok, betul nggak? Tapi kenapa giliran sholat kok tidak seperti itu? Kenapa? Yang dulu saya umpamakan seperti MTQ, Musabaqat Tilawatil Quran, jurinya kan 4. Ada yang menilai adab, ada yang menilai tajwid, ada yang makhorijul huruf, ada yang seninya. Itu megang mungkin a'udzu. Gini nggak kira-kira? Gini, tapi sholat jenengan pernah kayak gini? Kesadaran berketuhanan kita masih ara'aital ladzi yukadzibu biddin atau fama yukadzibuka ba'du biddin, dan kayaknya alaihissallahu biahkamil hakimin. Hadis ini kesadaran ihsan, bahwa Rasulullah bersabda innar rajula layan sorifu, tidak ada seseorang yang selesai sholat wa ma kutiba lahu, kecuali dicatat ganjarannya, illa usrun, kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, sulusuha, 1/3, nisfuha, 1/2. Jenengan 1/4 berapa? Ke-1/4. Penilaian ini kan sudah alaihissallahu biahkamil hakimin. Tapi kalau hakim MTQ manusia,
Kalau sudah ada amplopnya di meja, sudah sumum sumum bukmun sudah. Betul nggak? Kalau gitu sholat bisa di KKN? Wis ngerti? Supaya ada takutnya, berdiri ada takutnya, ruku ada takutnya, karena dinilai hakimnya langsung alaihissallahu biahkamil hakimin, nyambung kepada alladzi yaraka hina takum, ketika kamu berdiri dilihat Allah. Wa taqallubaka fi sajidin, sujud juga dilihat, maksudnya dinilai. Innahu huwas samiul alim, Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Coba jurinya MTQ, padahal yang ngantuk, wong manusia, ada capeknya enggak? Makanya jenengan kalau lomba jangan nomor 1, juri ini kayak keren. Jangan nomor 1, akhir-akhir aja. Ketika ngantuk gini. Karena tidak ada studi komparasi nomor 1, ketat-ketat itu, idealis. Idealis kalau pertama masih energik, makanya panitia harus menyiapkan kopi. Gusti Allah gak bisa, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini untuk melatih kita kesadaran ihsan. Gerak kita itu diteliti oleh maha mendengar dan maha tahu, tidak bisa di KKN. Ya Allah, saya dan jenengan ini pendusta sekali. Makanya sering kayak katakan bahwa sholat kita itu Allahnya masih belum ada, masih kalah dengan MTQ, jurinya itu. Betul enggak? Belum ada kesadaran bahwa innahu huwas samiul alim. Dan menakutkan itu. Menakutkan. Kamu belum sholat. Itu kan berarti penilaian batin yang luar biasa. Kamu belum sholat. Ya, kamu belum sholat. Karena batinmu tidak sholat itu. Nah, fisiknya sudah sholat, tapi kamu belum sholat. Ya Allah, semoga ayat demi ayat, hadis demi hadis ini menghilangkan, mengikis ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kalau diartikan, Allah itu tak duduno ya, beragama tapi tidak beragama. Sama ayat anak yatim sama duafa enggak punya belas kasih, itu tidak beragama. Kalau betul-betul beragama pasti min nafsi wahidah, jiwaku adalah jiwanya, jiwanya adalah jiwaku. Ketika dia sedih aku sedih, ketika dia tidak makan aku ya tidak makan. Ini enggak ya? Ini enggak makan sekenyang-kenyangnya, ini kelaparan dan kematian. Itu bukan namanya beragama. Beragama itu tidak seperti itu. Jiwanya jiwaku, jiwaku jiwanya. Paham? Lihat, seharusnya sholat itu seperti itu. Jiwanya imam, jiwanya makmum. Jiwanya makmum, jiwanya imam. Makanya sholat jamaah itu harus min nafsi wahidah, satu jiwa, satu visi dan misi. Kalau bisa satu visi dan misi, imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk, makmumnya khusyuk, ini kena setrum. Apa dengar sampean? Apa gara-gara satu jiwa? Iya. Indah enggak Islam itu? Indah, tapi tidak indah gara-gara ara'aital ladzi. Tidak indah gara-gara sok beragama tapi belum. Karena beragamanya belum ada cirinya. Cirinya beragama, sholatnya khusyuk, fawailul lil musallin. Kalau dibalikkan sholatnya khusyuk. Di samping khusyuk sama yatim sayang, sama duafa itu sayang, sama benda-benda yang di rumah tidak dimanfaatkan diberikan. Itu beragama yang benar. Itu sholat yang benar. Bu, habis ini buka lemarinya. Diturunkan. Iki koyo iki sok dinggo iki. Isok dinggo, gak sido bakso sampean. Padahal di almari itu baju yang dipakai dan tidak dipakai banyak yang mana?
Gak dipakai, wong muter ae. Saya itu ditegur sama Umi, ayo juga pakaian sing dhuwur. Muter. Allahu Akbar. Jenengan itu kalau senang baju kan muter aja kan? Betul nggak? Enggak. Nah, ada yang tidak dimanfaatkan? Wapok dimakan rayapan, Masya Allah. Itu kan pasukan-pasukannya Allah itu. Ya Allah, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya Allah, SOP beragama kita adalah Quran dan hadis. Diakui dan tidak bahwa sholat kita itu belum sampai SOP, belum sampai kepada standar operasional prosedur ya, betul ya? Sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah, belum sujud kita terutama ini. Dan pembelajaran dulu bahwa sujud dan sholat itu sebagai identitas umatnya Rasulullah. Ada 4. Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasul, nanti di padang mahsyar kita akan bersama dengan umatnya para nabi. Panjenengan itu mengetahui umatmu dari mana? Ya, nih. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Qala rajulun ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam. Rasakan nggih. Seakan-akan sahabat dialog dengan Rasul, seakan-akan kita sekarang bertanya kepada Rasul sallallahu, rasakan, bimbing kami ya Allah, sallallahu ya Allah, ala Muhammad sallallahu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lagi, sallallahu ya Allah, rindu dan cinta. Rindu dan cinta. Akui kami sebagai umatmu. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Panjenengan terami majlis taman surga ini. Ya indah. Tangannya diangkat. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tolong panjenengan amini. Allahumma ja'al hajjana wa umratana wa salatana wa a'malana mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab.
asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin walhamdulillahi rabbil alamin. Seakan-akan hadis ini kita bertanya kepada Rasul. Kesadarannya seperti itu. Ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam? Bagaimana engkau mengenal umatmu di antara umat-umat terdahulu? Gharra muhajjaluna min asari tuhur, karena sempurna wudunya. Dan itu wala yakunu ahadun minal umami kadzalika ghairuhu, dan itu tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Spesial umatnya Rasulullah itu dikaruniai mukjizat wudu. Gitu umatnya masih lebih yakin perawatan kecantikan, kosmetik dan lain sebagainya. Berarti masih ara'aital ladzi yukadzibu biddin, masih fama yukadzibuka ba'du biddin. Kata Allah dan Rasul, aku iki salah apa sih kok gak dipercaya belas, salah apa? Padahal al-amin ya, apa al-amin itu? Bisa dipercaya, mek lesane tok al-amin, wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, ya Allah, jangan seperti itu. Semakin sholat itu harus semakin siddiq. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin. Jadi semakin sholat, semakin beragama itu semakin mudah percaya kepada Allah dan Rasul. Yang tadinya hatinya itu isinya kadzab. Masuk sih? Ini. Masuk sih? Itu kadzab, pendusta. Yang betul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Quran dan hadis langsung Abu Bakar As-Siddiq. Nggih, sodakta. Sodakta, sodakta. Nah, sodaknanya itu bukan sekedar teori tapi sudah membuktikan. Gimana caranya? Ya wudu yang benar sampai nanti terbukti wujuhu yauma idzim musfira. Wudunya SOP-nya adalah Rasul, SOP-nya adalah Quran. Baru nanti sodakta. Saya sudah wudu Ustaz, tapi masih gini-gini aja. Saya sudah sholat Ustaz, masih gini-gini aja. Saya jawab, karena sholat wudunya versimu, belum versinya Rasul. Gimana supaya versinya Rasul? Ya ngaji Quran dan hadis supaya tahu bahwa kita masih menggunakan versi jadul syaitonir rajim. Masih menggunakan versi syaitonir rajim, tapi rumangsa versi Rasul. Makanya nggak diakui sama Rasul. Ini yang diakui. Wudu yang benar, kemudian wa'arifuhum annahum yu'tuna kutubahum biaimanihim. Umatku nanti menerima buku catatan dengan tangan kanan. Wa'arifuhum bisimahum fi wujuh min asari sujud. Nah, saya mengenalnya dari asar sujudnya. Berarti nur sujudnya nyambung kepada nur sujudnya beliau. Berarti cahaya dengan cahaya, nur ala nur. Dan ini yang menyambungkan adalah alaihissallahu bi'ahkamil. Ya Rasul, saya namanya Nur. Iya, namamu Nur tapi wajahmu zolimin. Atau zulumat, ini kuntu minaz zalimin. Iya Rasul, saya muslim, KTP ku Islam ya Rasul. Apa kata Rasul? KTP-mu sing masuk surga, tapi awakmu nyantol non rokok. Astagfirullah. Saya sudah sholat belum? Kalau sholat versiku tidak seperti itu. Kalau sholat versiku pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Di antaranya menyantuni yatim, di antaranya
menyantuni du'afa, fakir miskin. Ya, Masya Allah. Ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Jangan puas dengan versi syaitonir. Saya setan ngurang-nguring temenan ini. Teman jenengan pagi ini di-upgrade komputer sampean ya. Di-upgrade betul nggak? Di-upgrade ini, hati kita ini di-upgrade. Jadi seharusnya setiap sholat itu meng-upgrade diri. Kenapa meng-upgrade? Ya, yang meng-upgrade kan maha. Kalau maha berarti antivirusnya luar biasa. Iya, yang tidak tahu virus ternyata sampean maha virus. Apa Ustaz Ivan namanya antivirus komputer itu? Antivirus dengan virusnya harus lebih canggih mana? Antivirus. Kalau antivirusnya tidak canggih, apa kata virus? Apa katanya virus? Aku sudah mengupgrade itu, antinya nggak diupgrade. Ya tidak kena detek ya, tidak kena deteksi. Betul nggak? Tapi kalau ke Allah terus, jelas setan itu selalu lemah. Kalau di hadapan Allah, kalau jenengan setan lawan setan, dari setan kok ngelawan? Awakmu lah anak buahku sih, dari gitu. Kok ngelawan itu gimana? Allahu Akbar. Ya, jangan main-main. Ya Allah, ajari kami sujud yang nur ala nur, sehingga nanti walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Ya. Berarti ahli sujud dengan ahli sujud nyambung. Maksudnya ahli sujud yang sudah ada nurnya itu loh. Itu nanti nyambung. Perhatikan, disambungkan Allah. Kalau begitu sujud setan dengan sujud setan nyambung, apa sujudnya mau kesuwen? Iya, suwen. Nak jawab wonge nak jawab iya suwe. Dari yang sujudnya enak, apa sih? Ya karena frekuensinya itu beda. Itu yang disebut sujudnya serupa tapi tidak sama. Saya ini jadi imam agak curhat itu. Agak curhat. Ini yang betul imam mengikuti makmum apa makmum mengikuti imam? Makanya kadang Rasulullah itu rada bingung. Jangan sing bener iku Rasul ngikuti umat apa umat ngikuti Rasul. Dan Gusti Allah ya kadang bingung. Otaknya hamba iku ngikuti Quran apa Quran diikuti otaknya? Hah? Masa seperti itu beragama? Iya, karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin, beragama tapi dusta. Ya Allah, subhanallah. Kemudian wa a'rifuhum, nah lagi-lagi wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Nanti umatku pada hari kiamat itu jalannya dikawal dengan nur. Jadi tidak berlaku saya ini umatmu ya Rasul, nggak berlaku lagi lesan. Dulu ketika di meja hijau hakim menungso butuh saksi ini. Tapi nanti yauma nakhtimu ala afwahim dikunci. Wis gak iso ngomong. Ganti sing ngomong itu tangan dan kaki menyaksikan. Ganti yang ngomong itu adalah partikel-partikel yang di dunia tidak bisa bicara, nanti di akhirat itu sebagai saksi. Betul? Ya. Dan ingat, sholat kita nanti ngomong. Ada dalilnya Mas. Dan Quran itu ngomong nanti. Ngomong itu menjadi saksi. Disebut syafaat. Sholat kita itu nanti bisa bicara. Sholat kita itu nanti bisa bicara. Kalau gitu bisa dusta. Jadi Gusti Allah itu gak percaya, cangkem kita itu gak percaya belas, itu gak percaya. Wong sholat ae lesane baca, atine kemana-mana. Betul. Saksi bisa dibeli di meja hijau? Bisa dibeli? Nanti ketika pemilu saksi ada anunya nggak Pak Soleh? Sampai kan biasa saksi partai. Bisa dibeli selama saksi manusia
bisa dibeli. Tapi selama saksi sholat Quran tidak bisa KKN, karena di situ ada alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah sudah nggak percaya. Makanya jadikan Allah percaya lisan kita antara bacaan dengan hati sama. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya saya bilang bahwa sholat itu harus latihan sidik antara hati dengan lisan. Ini kalau terapi 5 waktu sehari semalam ditambah sholat sunnah, maka orang seperti ini, Ustadz, saya sekarang itu bohong nggak bisa. Bagus. Berarti dulunya itu berarti sugesti dan terapi antara lisan dengan hati. Ngerti maksudnya? Itu kalau tidak dibiasakan antara hati dengan lisan, kita kadzab fis sholah. Kalau sudah kadzab di dalam sholat, pendusta, bagaimana nanti di luar sholat? Apalagi kalau nyekil duit akeh, tambah kadzab. Para suami kalau lihat perempuan cantik, kadzab. Ngerti maksudnya itu? Jadi ternyata sidik kita, kejujuran kita itu selalu diuji. Bagaimana kalau banyak uang, masih sidik? Bagaimana kalau ada tawaran perempuan cantik dan laki-laki ganteng, masih sidik? Bagaimana kalau ada tawaran, kursi ini gede nih? Betul nggak itu? Kalau di dalam sholat saja sudah kadzab, logikanya apalagi di luar sholat. Jadi sholat mulai takbir sampai salam itu latihan sidik, mensinkronkan antara dibaca dan pemaknaan, tek 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 tek. Dan nanti konsekuensinya adalah ketika di luar sholat, apakah sholatnya masih daim apa terputus? Bu, ada kekasih, di depan kekasihnya setia. Apakah nanti ketika pisah dengan kekasihnya juga setia? Setia, karena perempuan yang dihadapi jelek. Tapi kalau ada tawaran yang lebih cantik, ayo coba. Kita tidak pernah berpikir apakah setia kita kepada Allah di dalam sholat, juga setia kita di luar sholat. Lihat ini, di dalam sholat, di luar sholat. Kalau di sini setia, maka ketemu kekasih tambah cinta. Kalau tidak setia, aura tidak setia ini ke bawah enggak aslinya itu? Untung pacar sampean itu enggak makrifat. Untung kalau dia makrifat, energi selingkuh sampean itu janing ono. Ngerti tak jenengan? Ngerti. Kayak nggak ngerti jenengan itu. Untung, makanya silakan cari pacar yang bisa dibodohi. Betul nggak kira-kira? Setelah tadi dengan perempuan lain, laki-laki lain, kemudian lesanya enggak, aku setia. Kalau pacar kekasihnya itu tidak makrifat, setia, betul. Tapi kalau dia itu betul-betul makrifat, iki mek ngomong tok, iki aurane ketok, gua ya, aurane ketok. Ternyata Allah itu kita gituin terus. Ya, Allah itu kita gituin terus. Makanya ya Allah, otak siapa yang bisa menerima ketika di luar sholat tidak ingat kepada Allah belas, ingat kepada selain Allah, kemudian sholat 3 menit minta khusyuk mendadak, itu dari mana bro? Ngerti maksudnya? Ngerti nggih? Tadi lo di luar sholat itu gak eling Gusti Allah belas, disibukkan dunia, disibukkan dengan bla bla bla. Kemudian sholat 3 menit langsung connect, langsung khusyuk. Gak bisa. Contoh gampangannya, laki-laki dengan perempuan sekian tahun, kemudian ketemu istrinya nggak asli. Kita kira-kira mewajah istrinya, lihat wajah siapa itu? Coba, walaupun di depan istri itu, wajah siapa itu? Ngomong. Makanya tidak salah kalau kita sholat itu perlu lamunan.
Padahal sudah ini wajah tuh, wajah Allah di sini, tapi karena di sini cintanya itu lebih yang di luar, Bu, di luar, di luar. Apa mana sing di dalam rumah al-gemrotu, dasteran, minyak nyong-nyong, minyak kayu putih. Ya tambah nemen gak eling belas. Eling sing di warkop iku parfumnya 1 kilo bau. Allah, ada apa dengan Allah, ada apa dengan Rasul itu? Ya Allah, satu kata, saya nggak bisa lama-lama karena nanti ke pondoknya antum. Ada apa ya dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Ada apa dengan fama yukadzibu biddin? Bahwa kita itu sudah lama pendusta. Wis tak akui, saya kepingin menjadi siddiq ya Allah. Saya kepingin jujur di dalam sholat, saya kepingin jujur di dalam hidup. Saya nanti semoga nanti ketika mati juga jujur. Dan nanti jujur sesama jujur itu kumpul. Nggak bisa jujur dengan pendusta itu kumpul. Betul nggak? Jenengan ini kalau bicara opo anane, opo digawe-gawe. Lihat situasi, munafik. Kalau lihat situasi sebentar lagi Mi, sebenarnya pemilu itu, lihat situasi, coblos di mana ada. Lihat situasi, ya Allah. Kemarin saya sampaikan di Masjid Salahuddin, kalau lihat situasi, pagi tahu, sore tempe. Ya Allah, pagi kafir, sore beriman, atau dibalik, lihat situasi. Ini Ustaz, kalau situasi suami saya, istri saya begini, ya situasi ke sana Ustaz. Allahu Akbar. Akhirnya berdoa Rabbunallah sumastaqom. Berat memang. Makanya tadi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena setan itu menawarkan sesuatu yang menjadikan lihat situasi. Tidak Rabbunallah sumastaqom. Istiqomah dalam beragama itu loh, istiqomah menyantuni, istiqomah berbagi, itu berat itu. Karena setan itu suka mengopo-opo keimanan kita. Ya Allah, saya masih munafik ya Allah. Ya muqallib balik ya Allah. Gitu nggih. Saya masih munafik ya Allah. Saya sering membaca doa sholat tapi hati belum ikut. Tolong bimbing ya Allah. Tolong bimbing. Itu kalau misalnya ngemis di hadapan Allah, nanti jenengan itu akan dibimbing itu. Tanpa bimbingan abot. Kenapa? Karena setan itu sudah menjajah kita. Sebentar lagi ini 17 Agustus, kemerdekaan. Betul kita merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka dari penjajah hawa nafsu. Wong sholat qiyamul lail kita dijajah kok. Ngono katanya merdeka itu loh. Akhirnya sakno imami ya Allah jerit-jerit. Itu dalam rangka untuk mengkondisikan satu visi dan surat mana ini kayaknya. Iya, nggak gampang jadi imam itu, nggak gampang untuk menyatukan satu visi dan misi pikiran dan hati supaya jalurnya ruh itu mulaku Rob. Nggak gampang. Tolong bantu imamnya ya, jenengan juga jihad dari hawa nafsu, imamnya juga jihad hawa nafsu. Kenapa? Karena imam itu nggawa nyawane wong. Iya kalau maksudnya nyetir ngantuk. Ketika nyantuk wis tak tabrakno wae wis. Kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Dan itu terasa ketika imam lagi ngimami, terus makmunya pikiran kemana-mana, itu terasa abot. Tadi terasa apa? Ketika kok ada yang salah dengan orang tua ya gitu. Terasa itu. Kok ada yang salah dengan orang tua ini? Belum beres ini dengan orang tua. Itu terasa. Loh, itu terasa ada petunjuk itu. Dan harus ngaku nggih. Supaya satu jaringan.
Jenengan ini mau nyempal apa masuk jaringan? Tak biarno lo tersesat sampean kok. Fawailul lil musallin. Ini masih ada yang salah dengan orang. Itu kebaca. Nuhun sewu. Saya tidak mencari-cari, pokoknya bimbing ya Allah, bimbing. Dan saya berusaha ketika membaca doa sholat itu tak keraskan supaya jenengan ngikut. Membimbing, menuntun kayak supir gitu loh, supaya yang tadinya belakrak itu gitu. Subhanadzil jabarut, kadang subuhun kudusun, itu membimbing. Aslinya saya kalau sholat sendiri nggak mau seperti itu. Tapi saya kan disebut supir egois. Aku berangkat dewe, penumpangku tak jarno ketabrakan kabeh. Ngerti Bu? Ngerti nggih? Jadi sholat tahajud itu bukan banyaknya sholat, tapi melajunya ini loh. Ruhnya itu bisa jalan apa tidak. Saya belajar tidak menjadi supir yang egois. Paham? Ya, tidak menjadi supir yang egois. Kadang saya bantu dengan bacaan, kadang saya bantu dengan ketika sujud doa yang lain, tiba-tiba mendoakan orang, itu doa yang dituntun oleh Allah dan terkadang menjawab masalah jenengan. Loh, aku dijawab rek, karena Allah maha menjawab. Innahu huwas sami'ul alim, maha mendengar dan maha tahu masalah kita. Kita mendapatkan petunjuk, jamaahmu masalahnya ini loh ya, gitu, ini loh, oh iya, oh iya. Dan itu kalau tidak mendapatkan petunjuk biasanya, aduh ini nggak ada petunjuk, ini kok susah sekali, itu berat, itu berat. Dan coba misalnya ngantuk ditambah ngantuk ditambah ngantuk ditambah ngantuk, coba itu. Untung aku gak guru-guru. Saya kira itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita diistiqomahkan di majelis ini dan nanti musola Al-Ikhlas ini sebagai saksi. Saksi kita tahajud, saksi kita belajar. Istiqomah nggih. Terima kasih saudaranya saya dari Malang, Bu Retno. Naik pesawat napa jenengan? Masya Allah, dari Malang, ada yang dari Pondok Wage, Bu Tati, Bu Erna. Ya Allah, subhanallah, ini kalau tidak dikumpulkan Allah ya alasannya ono ayo paleme gak teko kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.